Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanika Saraswati, offering A10 dengan NIM 20011160472, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Luanina, NIM 20011160474, offering A10. Perkenalkan, nama saya Tania Khairunisa dari Offering A10 dengan NIM 20011160457, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Trimurti Puspitasari, NIM 2001116004449, offering A10. Di sini, tim 2 akan mempresentasikan materi pekerjaan dan profesi di bidang pendidikan. Dan inilah beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pekerjaan dan profesi. Apa sih itu pekerjaan? Oke, pekerjaan adalah sebuah aktivitas antar manusia yang tidak bergantung pada kalian khusus. Nah, jadi pekerjaan itu wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidup dan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, seperti untuk membeli makan, membeli minum, membeli pakaian, dan juga untuk biaya pendidikan. Karena semua itu membutuhkan uang dan umumnya uang didapatkan dari hasil bekerja. Pekerjaan itu tidak bergantung pada kalian, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, dan pelatihan khusus. Sehingga tidak semua orang bertumbuh pada satu profesi, tapi setiap orang dimungkinkan memiliki suatu pekerjaan. Contoh dari pekerjaan itu sendiri adalah supir angkot, tukang ketik rental, dan penjaga toko, dan masih banyak lagi. Banyak orang yang beranggapan bahwa pekerjaan itu sama dengan profesi loh, padahal tidak demikian. Untuk profesi sendiri merupakan kata serapan dari sebuah kata bahasa Inggris, yaitu profes, yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan tugas secara tetap. Nah, berbeda dari pekerjaan, profesi sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, atau pelatihan tertentu. Profesi juga perlu penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek atau jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Contoh dari profesi itu sendiri yaitu desainer, programmer, dokter, guru, pengacara, dan masih banyak lagi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang rumit, sedangkan pekerjaan tidak memiliki aturan yang serumit profesi. Hal ini harus diluruskan di masyarakat, karena banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah kata yang sama. Sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, tapi sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Ciri-ciri pekerjaan profesional. Yang pertama, memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan suatu bidang. Yang kedua, memiliki ilmu, pengalaman, kecerdasan, dan bakat dalam menganalisis suatu masalah, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga yaitu memiliki sikap berorientasi ke depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang hidupnya. Yang keempat yaitu memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi menyimak dan menghargai pendapat orang lain, dan cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Yang terakhir yaitu mendapatkan status dan imbalan yang tinggi, sebab profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal pokok yang ada pada seorang profesional ada 3. Yang pertama yaitu skill. Artinya orang itu benar-benar harus ahli dalam bidangnya. Yang kedua yaitu knowledge. Artinya orang tersebut harus dapat menguasai suatu ilmu, minimal berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Yang terakhir yaitu attitude. Artinya, orang tersebut tidak hanya pintar, juga harus memiliki etika yang baik, sebab ia memiliki standarisasi yang tinggi. Selanjutnya, pengertian profesi keguruan. Menurut UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, profesi keguruan adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini
pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan dalam UU juga dijelaskan bahwa profesi guru adalah pendidik profesional, di mana guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Sebagai tenaga profesional, guru berperan sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, baik dari sistem pendidikannya ataupun dari tujuan pendidikannya. Pada hakikatnya, tugas guru bukan hanya sebagai profesional, tetapi juga untuk menyiapkan tenaga pembangunan nasional. Guru yang baik adalah guru yang kompeten dalam proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya, pengertian profesi kependidikan. Menurut H.M. Surya pada tahun 2007, kependidikan diartikan sebagai proses pembelajaran individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku seperti dengan pendidikan yang telah diperolehnya. Dan pengertian profesi kependidikan menurut Sudarwan Denim pada tahun 2010 adalah suatu tenaga pendidik, yaitu guru, yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang menyaratkan persiapan akademik dalam waktu relatif lama, baik dalam sosial, eksak, maupun seni. Dan pekerjaan itu lebih bersifat mental intelektual daripada fisik manual yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai kode etik. Layanan yang terdapat pada profesi pendidikan adalah adanya ikatan profesi, kode etik, pengendalian batas kewenangan, dan adanya pengaturan hukum untuk mengontrol praktik. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri profesi keguruan menurut Robert W. Ritchie. Yang pertama yaitu guru akan bekerja semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan. Pelayanan kemanusiaan di sini berarti seorang guru memberikan kasih sayang selayaknya guru kepada peserta didik, memberikan pemahaman pendidikan, memberikan pemahaman etika. Poin yang kedua yaitu secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar. Persyaratan ini bisa berupa ijazah atau sertifikat. Lisensi merupakan syarat bagi guru sebagai profesi. Poin yang ketiga yaitu untuk memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi. Gunanya memiliki keterampilan yang tinggi adalah bagaimana cara guru mengganti metode belajar agar tidak itu-itu saja sehingga tidak membuat peserta didik menjadi gampang bosan. Poin yang keempat yaitu guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi profesional. Poin yang kelima yaitu guru diusahakan untuk selalu mengikuti kursus, workshop, seminar, dan lain-lain. Gunanya kita mengikuti kursus, workshop, dan lain-lain ini adalah untuk kita mengupgrade kemampuan guru kita, kemampuan mengajar kita agar lebih modern, agar lebih mampu membuat siswa menarik kemampuan siswa untuk belajar. Poin yang keenam yaitu guru memiliki etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal. Selanjutnya, ciri-ciri profesi kependidikan. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sudah bertahun-tahun. Dan yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya disebabkan karena kegiatan setiap pelaku profesi didasari oleh kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup profesi keguruan dan kependidikan. Ruang lingkup profesi keguruan dan kependidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemampuan profesional, yang kedua kemampuan sosial, dan yang ketiga kemampuan personal. Kemampuan profesional dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu penguasaan materi. Penguasaan materi merupakan satu hal yang mutlak bagi seorang pengajar, karena penguasaan materi akan berpengaruh bagaimana si pengajar menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.
Poin yang kedua yaitu penguasaan dan penghayatan akan landasan-landasan. Penguasaan dan penghayatan akan landasan-landasan ini memungkinkan guru menghayati teoritis tentang tugasnya, yaitu menyelenggarakan pembelajaran dalam upaya pendidikan. Landasan-landasan ini mencakup bagaimana keberadaan manusia, pendidik, peserta didik, interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, dan yang lain-lain. Poin yang ketiga yaitu penguasaan proses pendidikan. Penguasaan proses pendidikan ini bukan hanya tentang memberikan ceramah dan memimpin diskusi saja, akan tetapi ada hal lain seperti memberikan tugas, memimpin suatu kegiatan di laboratorium, dan juga interaksi psikologis yang ada di dalam kelas, bagaimana subjek didik dengan guru, atau komunikasi yang diterapkan di dalam kelas tersebut. Nah, yang nomor 2 yaitu kemampuan sosial. Kemampuan sosial adalah mampu menyesuaikan dengan lingkungan kerja sekitar. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti, jika misalnya peraturan tempat kita mengajar berbeda dengan peraturan di tempat kita tinggal, maka kita harus mengikuti peraturan yang ada di tempat kita mengajar. Yang nomor 3 yaitu kemampuan personal. Kemampuan personal dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama selalu menunjukkan sikap positif terhadap tugasnya. Seperti yang kita tahu, bahwa guru merupakan orang tua kedua di sekolah, maka selayaknya siswa akan menjadikan guru sebagai role model di dalam kehidupannya. Karena kita merupakan seorang role model bagi kehidupan siswa, alangkah baiknya kita selalu menunjukkan sikap positif untuk siswa, agar siswa bisa meniru perilaku kita dengan baik. Poin yang kedua yaitu pemahaman penghayatan, sama seperti yang saya jelaskan di nomor 1 poin ketiga, yaitu penghayatan akan landasan-landasan. Semakin seorang guru memahami akan landasan tersebut dan menghayati landasan tersebut, maka akan semakin baik pula seorang guru merancang suatu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan, baik dalam penyampaiannya maupun dalam isi materinya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom diskusi si Pejar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.